Oke, kan kita mulai aja ya. Saya nggak bisa lihat di YouTube nih. Dengar suara ada yang online? Suara halo? Ada yang online? Oke, Lukman tolong di-share ininya linknya ya ke ini mungkin ada yang belum type ke ini ya ke grup share grup. Ini biar gampang. Jadi biar gampang ya. Ini online. Aja sama karena ini kita cuma punya satu jam nih. Jam 7 nanti saya mau pergi main bola nih. Ya, biasa hari Sabtu ya kan biar sehat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan pembukaan. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terus selamat datang. Kemarin kita udah ini kan kita kemarin udah menjelaskan soal apa namanya basic sebenarnya dasar-dasar aja ya kan. Mungkin kita ulang sedikit. Kemarin saya udah cerita bahwa sebenarnya di apa namanya oil and gas, petrochemical atau power plant atau dimanapun itu sebenarnya masalahnya itu sama. Jadi ada apa namanya kebutuhan untuk memindahkan fluida dari satu poin ke poin lain ya kan. Oleh karena itu perlu ada mesin, perlu ada piping line ya kan. Karena itu harus ada orang yang memonitor mesinnya, ya mesin yang berputar itu disebut dengan rotating equipment engineer. Kemudian ada orang yang harus maintain piping, itu disebut piping engineer. Itu kan ada orang yang memonitor orang apa namanya alat-alat statik disebut static equipment engineer. Kemudian ada heat exchanger dan segala macam. Nah, kemudian tadi kita udah cerita bahwa rotating equipment itu macam-macam kan bentuknya. Jadi rotating equipment itu ada driver, ada driven ya. Driver itu ada common driver. Jadi saat ini di dunia ini cuma ada beberapa driver penggerak. Ada motor, ada gas turbin, ada steam turbin. Di luar dari itu belum ditemukan. Nah, motor itu kadang menggerakkan pompa, kadang menggerakkan FD fan, kadang menggerakkan kompresor dan segala macam. Ada juga gas turbin, jadi sama. Jadi gas turbin itu kadang menggerakkan pompa, kadang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik dan kadang menggerakkan kompresor dan segala macam. Itu ya. Jadi kemarin kita udah ngomong soal itu. Ya ini kayak di stationary equipment juga kadang ya ini yang perlu mereka maintain di stationary equipment. Jadi ada heat exchanger, ada piping dan segala macam. Vessel segala macam itu ya. Kemarin kita udah ngomong soal maintenance strategi, ada breakdown, ada preventif, ada prediktif, ada proaktif ya kan. Breakdown ya jalan aja sampai dihancur ya kan. Kemudian ada kekurangan dan kelebihannya itu ya kita udah cerita kemarin ada ya simple ya kan kenapa kita bisa melakukan breakdown maintenance karena mesinnya nggak terlalu penting ya nggak terlalu signifikan jadi kalau dia fail dia nggak terlalu memberikan efek yang besar ke proses pabriknya proses refinery-nya. Kemudian ada juga preventif, before it break is prevent. Dan kalau ditanya kekurangannya apa, kekurangannya itu walaupun mesin masih bagus karena schedule-nya untuk preventif, akhirnya harus di stop dan diperbaiki, di tune up lah istilahnya. Itu salah satu preventive maintenance kemarin saya udah cerita soal apa namanya mesin mobil kita ya, mesin mobil kita. Jadi mobil kita itu kalau kita bawa ke servis itu disebut dengan preventive maintenance. Oke, kemudian ada prediktif udah lebih agak gaya sedikit pakai alat, kemudian apa namanya mesin nggak perlu di shutdown, save cost segala macam itu. Tapi masalahnya cuma satu, masalahnya perlu orang yang punya high skill untuk melakukan predictive maintenance ya. Kemarin saya udah cerita apa predictive maintenance, salah satu contohnya adalah dokter yang secara apa namanya aktif mendatangi pasiennya. Jadi dia periksa setiap bulan pasiennya, kemudian dia cerita, oh bapak udah nggak oke lagi, bapak udah agak gila, ada segala macam. Proaktif sama kayak itu sebenarnya ini bagian proaktif itu bagian dari predictive maintenance ya karena ada masalah kemudian secara proaktif memberikan solusi-solusi apa yang harus diperbaiki. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik baru. Jadi ini sebenarnya bagian dari vibration engineer roles. Ya. Jadi kita harus bisa bedain antara rotating equipment engineer sama vibration. Nah, nggak semua rotating equipment engineer itu ngerti vibrasi. Mereka ngerti basic-basicnya aja mungkin, tapi nggak semuanya ngerti vibrasi. Vibrasi itu sebenarnya lebih bidang yang lebih agak-agak spesialis di dalam rotating equipment. Vibration engineer itu
tugasnya mirip-mirip dokter ya kan. Jadi dia mengidentifikasi risk mesin itu. Jadi mesinnya dia periksa setiap bulan, kemudian dia keluarkan report bahwa mesin ini masih oke, mesin ini udah agak-agak mereng, mesin ini udah agak-agak abnormal sound, mesin ini udah agak-agak vibration-nya udah agak tinggi, mesin ini karakteristiknya udah nggak oke lagi segala macam. Nah, kemudian setelah itu dia mulai suggest improvement. Setelah dia memeriksa setiap bulan, dia suggest ini mesin A harus dipersiapkan spare part-nya. Misalkan dia bearingnya harus dipersiapkan. Misalkan kemudian mesin B, oh ini vibration-nya agak tinggi. Kelihatannya ini gara-gara impellernya kelihatannya unbalance segala macam. Gitu. Ya, kemudian ya dia kasih tahu bahwa ada spare part yang harus di-purchase. Valencia kita udah cerita ya, nggak setiap mesin, bukan setiap mesin, nggak setiap spare part itu di stok ya kan. Kemarin kita udah cerita. Nggak setiap spare part itu di stok karena nggak mungkin setiap spare part itu stok. Pertama biayanya akan sangat mahal, kemudian belum tentu spare part itu dipakai dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam 10 tahun bahkan. Jadi spare part tertentu aja yang di stok. Jadi consumable spare part itu mungkin akan di stok. Tugasnya vibration engineer ini untuk mengidentifikasi bahwa ini spare part kelihatannya udah agak mereng. Jadi perlu di-purchase secepatnya. Nah, ini penting ya. Jadi karena memang tugas dia itu mengidentifikasi failure. Jadi before it happen, ya kan, sebelum dia kejadian, dia vibration engineer itu seharusnya juga rotating equipment engineer, seharusnya kalau menurut saya. Jadi dia tuh harus tahu luar dalam tentang cara bergerak, cara beroperasi suatu rotating equipment. Jadi kita nggak ngomong soal detail, mungkin kita ambil saja satu contoh simple mesin yang bisa kita analisa. Jadi ini tipikal ya, tipikal. Jadi kalau kita ngomong soal tipikal itu hampir di semua mesin itu kayak gini kejadiannya. Kita ambil satu contoh yang mungkin simple tentang pompa. Jadi rotating vibration engineer itu harus ngerti pompa itu beroperasinya kayak mana, spare part-nya apa aja yang ada di dalam. Kemarin kita udah cerita kan sebenarnya vibration itu kan sebenarnya seni untuk menganalisa frekuensi yang timbul ya kan, yang disebabkan oleh interaksi antar spare part itu ya kan. Bahasa India. Kemarin kita udah cerita frekuensi itu apa ya kan. Frekuensi itu sebenarnya kemarin udah kita cerita ada orang yang jalan dari satu pintu ke pintu lain ya kan. Jadi seberapa banyak dia berjalan dari satu pintu dalam kurun waktu tertentu itu disebut frekuensi. Kalau misalkan dalam 1 menit dia jalan bolak-balik dalam 1 menit misalkan 3 kali. Frekuensi dia itu 3 kali. Kalau dia dihitung dalam 1 menit atau 60 second itu disebut dengan hertz. Masih ingat ya waktu zaman-zaman kita kuliah itu? Hertz. Jadi kalau dibagi dalam 1 menit 60 second itu disebut dengan hertz. Ya kan? Oke. Nah, jam berapa sekarang? Waduh, cepat, udah 15 menit. Ya, sekarang kita ngomong aja soal pompa ya. Jadi sebenarnya di YouTube itu luar biasa. Saya kemarin tuh pikir ini kayaknya saya bawa aja satu foto ya kan dari ini terus saya tempat. Kemudian saya pikir itu di YouTube lumayan banyak itu animasinya. Jadi saya pakai aja punya YouTube kelihatannya. Nah, nanti coba kita belah pelan-pelan ya. Coba dengar ya. Oke, ada yang dengar itu suaranya dengar? Suara videonya dengar, Lukman? Oh, suara videonya tadi dengar? Suara video dari ini? Oke, bagus. Ya, ini pompa ya kan? Di dalam pompa itu ada impeller namanya. Impeller tuh kayak gini nih. Nih ya, kalian lihat nggak ini? Apa kursor mau saya ini lihat nggak? Ini namanya impeller. Jadi ini namanya centrifugal pump. Dan kalau impellernya cuma satu, itu namanya single stage, ya kan? Namanya single stage. Ini namanya. Jadi impeller A itu
yang masuk nih di dalam suction ini. Jadi air itu masuk fluida masuk ke dalam ini air, kemudian diputar, kemudian keluar ke discharge. Ya kita lanjutin. Oke, ada shroud ya, ada veins, Jadi di dalam impeller ini ada vein lah, disebutnya itu vein. Jadi vein itu kipas lah, kayak kipas angin itu ada vein, V A N E, vein. Ya, ini bagus. Jadi tadi masuk ke dalam suction, kemudian karena vein itu berputar, ada centrifugal force yang menolak air untuk keluar. Menolak air keluar itu, ingat tadi di sini ada namanya pompa housing, rumah pompa, rumah volute kalau dalam bahasa Indonesianya. Tapi biasakan untuk mengerti istilah-istilah yang biasa dipakai di luar. Jadi rumah volute itu disebut dengan volute. Disebut aja volute ya. Itu akan menghasilkan fluida itu akan berputar, dan kemudian karena dia nggak tahu mau kemana lagi, dia harus keluar dari discharge, karena satu-satunya ruang yang kosong itu ke discharge. Jadi discharge-nya akan berputar. Ya, oke, good. Nah, bukan kemarin sebenarnya soal kita jelaskan nggak kemarin, lupa saya. Soal NPSH available dan NPSH required itu. Jadi sebenarnya pompa itu nggak murni mengisap fluida, nggak murni mengisap air dia sebenarnya. Kalau seandainya fluidanya itu air, jadi dia sebenarnya dibantu oleh tekanan dari luar. Jadi pompa itu salah satu fungsinya adalah membuat ruang vakum di dalam pipa ini, membuat pipa ini jadi vakum sehingga terbantu karena tekanan di dalam pipa ini lebih kecil dari tekanan dari luar ini, air akan naik kemari, ya kan? Karena tekanan dari luar ini akan membantu air yang ini untuk turun, dan karena ini turun, air akan naik ke dalam. Dan tekanan di luar ini disebut dengan NPSH, net positive suction head available dari sistem, ya, dari sistemnya. Jadi yang tersedia di alam ini, tersedia di luar dari pompa, tekanan yang tersedia di luar dari pompa itu disebut dengan NPSH available. Nah, sedangkan pompa ini oleh manufacturers-nya dia udah dites. Bahwa pompa ini bisa berjalan dengan NPSH net positive suction head required, misalkan 1 meter misalkan. Jadi unitnya itu dalam 1 meter unitnya. Jadi satuannya itu dalam 1 meter, 2 meter, dalam meter ya. Kenapa dalam meter? Kenapa enggak dalam pressure? Itu sebenarnya untuk memudahkan. Jadi kan gampang ya. Jadi orang bisa bilang ini cuma 1 meter, jadi dia ngerti secara fisikal, itu memudahkan untuk desain. Jadi misalkan dia itunya 1 meter, jadi 1 meter dari ini, itu nih 1 meter dari titik ini, dari static head-nya. Oke, kita lanjutin. Ya, tadi dia udah ngomong soal priming ya. Priming itu dalam istilah modern kita di daerah kita itu namanya pancing air. Masih ingat nggak pancing air di rumah itu? Itu sebenarnya disebut dengan istilah kerennya priming. Itu karena impeller ini di dalam pompa itu selalu basah, harus selalu dipenuhi sama air. Kalau enggak dia nggak bisa bekerja. Jadi karena air di dalam itu kosong, dia harus dipancing, di priming. Ya, ini jelas lah ya. Ya, oke. So vibration engineer dia harus ngerti bahwa impeller itu terdiri dari beberapa komponen sebenarnya. Kita balik lagi sedikit. Ya. Jadi impeller itu terdiri dari beberapa komponen. Tadi kita udah ngomong ini impellernya secara ini. Di sini karena dia mungkin nanti ada itu. Oh ya, ada nanti. Ya udah kita lanjutin aja. Nggak jadi. Udah susah nih di exit flow velocity, nggak perlu aja nih. Ya, oke. So jadi ini desainnya ini kita sebenarnya nggak desain. Yang desain ini manufacturers-nya, orang kayak si Dodi yang di grup kita tuh. Suruh aja dia nanti presentasi soal van, kayak mana desain
blade angle ini ada tekniknya sendiri untuk desain ini. Ya, tadi kita udah cerita ada NPSA available, ada NPSA required. NPSA required itu yang diperlukan itu di tes sama pump manufacturer waktu dia desain pompa ini, dia udah bilang bahwa pompa ini bisa berjalan dengan NPSH required, NPSA yang perlu untuk pompa ini misalkan 3 meter. Jadi sistem kita itu harus didesain untuk bisa memberikan pressure di suction ini, memberikan di suction pompa ini, di dalam suction eye pompa ini lebih dari 3 meter. Kalau enggak lebih dari 3 meter, karena ini ada ruang vakum di dalam ini, air yang di dalam ini bisa menguap, evaporate. Karena tekanan kalau bisa kita simpulkan NPSA available itu harus selalu lebih besar dari NPSH yang diperlukan sama pompa, ya kan, biar air ini enggak menguap. Nah, kalau udah menguap, boil ya, sebenarnya bukan menguap, evaporate, boil, bisa mendidih ya, karena ada di sana ada ruang vakum bisa mendidih. Nah, akibatnya impellernya itu bisa rusak, bisa lubang dia. Saya pernah lihat itu lubang. Salah satu tugas vibration engineer itu melihat. Jadi kalau seandainya karena fenomena evaporate ini, fenomena istilahnya, cavitation ya istilahnya. Jadi kalau seandainya tekanan di suction ini, di luar ini, di piping ini, di daerah ini lebih rendah daripada tekanan yang diperlukan oleh pompa ini, dia akan evaporate. Ketika dia evaporate, vibrasi itu akan tinggi. Nah, salah satu tugas dari vibration engineer ini untuk bisa melihat ini kelihatannya pompa sedang kavitasi. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dirubah di dalam pompa ini. Ya, ini tadi kita udah ngomong ya, NPSH available dari sistem ini harus selalu lebih besar dari NPSH required yang diperlukan oleh pompa. Ya kan? Ini tadi kita udah ngomong. Ya, ini jenis-jenis dari impeller ya, sebenarnya nggak terlalu penting ya. Pada saat ini untuk kalian sebenarnya nggak terlalu penting. Ini jadi enclosed, ingat bentuknya kayak gini. Di dalamnya itu ada vent juga sama kayak gini. Ini kayak ditutup aja, ya kan? Kayak enclosed kayak gini. Ini semi open karena di bagian ininya tertutup, bagian sininya terbuka. Dan ini open impeller, jadi cuma bagian ini aja. Nah, akibatnya sebenarnya ini nggak terlalu efisien ya, tapi diperlukan untuk memompa misalkan fluida-fluida yang agak-agak sticky ya, agak-agak lengket itu diperlukan untuk pompa kayak gini. Kalau pompa kayak gini, kalau impellernya kayak gini, pompa akan vibrasi terus. Ya, open can kayak gini. Ya, kayak gini tapi less efficient ya. Ya, oke. Itu kalian lihat dengan jelasan tadi. Dan bagiannya itu seorang vibrasi engineer dia harus ngerti. Ada mechanical seal, ini bagian stuffing box, itu bagian statik sebenarnya nggak berputar. Jadi dia mungkin nggak ini, tapi dia harus ngerti bagian yang berputar gara-gara shaft ini namanya shaft ya. Kemarin kita udah cerita rotor ini. Nih, rotor ini. Kalau rotor ini berputar, spare part apa yang bisa memberikan frekuensi yang mempengaruhi vibrasi dari pompa ini. Oke, sekarang saya tanya, ini mechanical seal nih, ini berputar nggak? Mechanical seal ini berputar di dalam komponen, di dalam mechanical seal ini. Jadi karena pompa, saya ceritain sedikit ya kenapa perlu mechanical seal. Jadi kan air jalan dari sini, kita sebut aja fluidanya air misalnya. Air jalan dari sini, berputar itu kan dia nggak diarahin sebenarnya, diputar, tapi bukan nggak diarahin, tapi dia kan berputar nggak karuan di dalam ini. Dia bisa balik kemari, bisa balik ke sana, ya kan? Balik ke suctionnya, dia bisa kemana-mana aja. Nah, dia perlu arahin itu dengan impeller tadi, ingat nggak? Desainnya, ventnya tadi, dia diarahkan untuk berputar, kemudian dibuka kemari di cat ini. Nah, tapi nggak bisa dielakkan. Ada sebagian air itu pindah kemari. Nah, untuk itu dia perlu di seal ya, perlu ditutup dengan mechanical seal. Mechanical seal ini sebenarnya nggak ada mechanical seal. Jadi kalau air mungkin bisa aja dengan gland packing segala macam. Dan internal komponen mechanical seal ini berputar. Tapi vibration engineer dia harus ngerti bahwa berputar di dalam ini, tapi kita nggak terlalu memperhatikan
walaupun dia berputar, tapi dia apa namanya, pengaruh dia terhadap vibrasi mesin itu nggak terlalu signifikan. Jadi komponen pengaruh dari mekanikal ini kita abaikan. Ya, oke. Itu ini sebenarnya bagian komponen terpenting dari pompa itu, ya. Bagian komponen terpenting dari pompa. Jadi ini kan harus berputar. Jadi dia karena dia berputar, dia perlu ada komponen yang menahan. Disebut dengan bearing, lahar, ya kan? Lahar kalau dalam bahasa keren kita. Nanti ada video selanjutnya, ada paling enggak beberapa jenis lahar itu yang bearing yang bisa kita lihat. Nah, jadi kan nggak bisa ditaruh di sini karena ini akan ngeblok itu kan. Jadi dia ditaruhnya di luar sini. Di luar sini. Ada bagian ini itu bisa kita akses, bisa kita analisa. Nah, jadi ini bagian komponen terpenting yang ini. Jadi 90% tugas dari vibration engineer itu mengidentifikasi bahwa bearing ini masih sehat atau enggak. Kalau bearing ini udah nggak sehat, dia misalkan apa namanya, macet segala macam, itu pompa nggak akan bisa berputar, ya kan? Jadi dia harus bisa mengidentifikasi ini bearing masih sehat atau enggak. Dari sini, ya ini bearing housing namanya kan. Jadi bearing itu ketutup. Nah, jadi vibration engineer itu dengan timnya, dari vibration technician-nya itu diambil data vibrasi dari sini. Yaitu mungkin kemarin yang ikut FAT kan, tahu kan cara ambil vibrasi. Di sini kan ada dua bearing, di sini satu dan di sini satu, ya kan? Ada bearing yang tugasnya menjaga aksial dan ada bearing yang tugasnya menjaga radial force, ya. Jadi dia ambil di vertikal, nggak setiap saat kayak gitu kalau seandainya pompanya itu kecil. Jadi pompanya kecil itu diambilnya cuma satu di sini. Jadi bisa menganalisa bearing yang di sini dan di sini. Ya, oke. So udah selesai ya. Jadi kayak gitu ya kurang lebih. Jadi vibration engineer itu dia harus ngerti komponen apa aja yang mempengaruhi vibrasi di dalamnya. Di dalamnya itu tadi dia ada shaft, itu nomor satu, nomor shaft. Shaft itu kalau shaftnya nggak berputar, kalau shaftnya nggak berputar berarti kan dia nggak bisa analisa, ya kan, berarti itunya diam, pompanya diam. Kemudian tadi ada bearing, kemudian ada satu impeller. Impeller ini juga bisa mempengaruhi vibrasi, ya kan, karena dia berputar. Jumlah vane itu penting karena kita akan tahu bahwa setiap vane itu bisa mempengaruhi vibrasi. Apalagi kemudian yang berputar salah satunya mechanical seal, tapi karena mechanical seal itu komponennya itu kecil, dia nggak terlalu mempengaruhi secara besar vibrasi, bahkan hampir nggak ada pengaruhnya. Kemudian apa lagi, di impeller itu ada yang namanya wear ring. Ya, sini aja. Nggak usah wearing lah, ganti itu aja, bingung aja. Dah. Oke, sekarang kita lanjutin ya. Nah, saya pengen kalian tahu itu bearing itu kayak apa itu. Saya pengen kalian tahu, pengen kalian lihat. Oke, oke. So tadi kita lihat itu yang sebelumnya itu disebut dengan overhang pump, ya. Kenapa overhang? Karena bearingnya ada dua bearing tadi, yang radial dan aksial itu. Radial dan aksial itu ada di sebelah sini kan, sebelah kiri, sebelah sini, ya kan? Dan di sini impellernya. Sedangkan ini disebut off between bearing. Jadi bearingnya itu di sini satu, dan bisa jadi satu di sini aksial, bisa jadi di sini radial. Tapi nggak perlu lah. Oke, ini kalau kita lihat pompa ini tadi pompa yang dianimasi sebelumnya itu mechanical seal, ya kan? Animasi mechanical seal. Kalau ini itu gland packing, ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini disebut dengan hub, ya. Hub, coupling hub. Jadi di bagian ini nanti di sebelah sininya itu coupling kemarin kita udah cerita coupling, ya kan? Jadi antara yang bergerak dengan mesin yang digerakkan itu harus di-connect, ya kan? Nah, connect-nya itu dengan coupling. Nah, di sini couplingnya. Ini kita cepatin aja, jangan terlalu lama. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya, ada linknya di sini. Cari aja di sini two stage ground force service. Nanti kalian bisa lihat. Ini ya, ini bearing housing. Nah, itu kalian bisa lihat di dalamnya tuh kayak apa. Oke, nggak semua bearing housing itu kayak gini. Jadi vibration engineer itu harus ngerti. Jadi nggak semua bearing housingnya kayak gini. Kadang langsung dengan bearing. Kadang baru housing terus langsung bearing. Nah, itu mempengaruhi vibrasi. Kalau dalam mesin dari ground force ini, mesin pompa dari ground force ini, dia ada housing, terus ada housing lagi di dalamnya. Sebelum ada bearing. Ini gland packing, ya. Dia lagi buka gland packing. Gland packing bukan?
Oh, bukan gland packing, bukan gland packing. Ini dari apa namanya? Bukan gland packing yang tadi. Jadi gland packing itu nggak penting lah, mungkin nanti kalian bingung. Rumit ini mesinnya nih. Bilang mak Grunfall desainnya nggak usah kayak gini, rumit kali ini apa? Ini bearingnya ya, ini bearingnya nih di dalam ini. Di dalam ini bearingnya. Dia pakai housing yang kayak gitu, yang kayak tadi itu, ya. Akibatnya dia nggak bisa dikasih minyak. Umumnya di oil and gas itu umumnya ya kebanyakan. Jadi mesin-mesin penting itu semuanya pakai minyak, lube oil, bukan lube oil apa namanya? Oil bath, mandi sama oil, banyak oli. Jadi ini bearing. Ini namanya bearing lahar ya. Ini namanya lock nut ya, lock nut yang untuk nahan inner race dari bearing. Kemarin kita udah cerita belum, Mbak? Belum ya? Komponen bearing, belum ya? Jadi bearingnya ditarik keluar. Ya, yang lainnya kelihatannya nggak terlalu penting gitu. Jadi saya cuma mau kasih tahu itu aja. Kemudian saya mau kasih tahu ini. Coba lihat desain dari impellernya ini. Ya, sini. Nih, impellernya itu ada dua. Ingat, lihat nggak nih? Ini satu, ini satu. Itu disebutnya two stage. Ingat ini judulnya ini two stage. Jadi ya yang animasi yang tadi itu karena impellernya cuma satu, disebut dengan one stage centrifugal pump. Di sini ini disebut dengan two stage. Kalau kalian lihat ini desainnya apa? Ingat tadi ada desain impeller itu ada tiga ya kan? Fully closed, semi closed, sama open ya kan? Kalau ini berarti close ya kan? Fully close impeller. Kalian bisa lanjutin ya. Ini disebut dengan ini yang tadi saya sebut dengan wearing. Wearing ini karena wearing ini dia akan jumpa dengan wearing dari housing tadi di sini tadi. Ya. Ini ingat ini kan? Ini ya, ini. Nih, coba lihat ini. Impellernya di sini two stage. Ini wearingnya ini di dalam housing ini, di dalam rumah pompa ini, di sininya itu ditaruh wearing. Wearing itu kayak ring aja, kayak cincin yang dia memang tugasnya untuk wear, untuk apa namanya? Untuk apa wear ya? Untuk aus saja. Jadi dia memang ini. Ini tugasnya wearing ini. Ingat nggak tadi pompa isap itu kan? Isap dari sebelah sana. Oke, kemudian dia akan ditolak. Kalau bisa kemana aja? Air tuh bisa kemari. Itu salah satu tugasnya wearing tuh untuk menahan air bisa biar nggak balik lagi ke suctionnya itu. Jadi ini kalian bisa lanjutin aja nanti. Kalau seandainya nggak ngerti apa namanya bisa kita diskusin ya. Karena ini agak panjang videonya. Kemudian satu lagi saya mau tunjukin ini. Ini dari SKF ya. Ini dari dismounting SKF bearing. Cuman ini nggak terlalu penting, gampang soalnya. Saya mau tunjukin jenis-jenis bearing. Jadi tugasnya vibration engineer itu juga dia harus ngerti ini bearing jenis apa. Jadi bisa memberikan frekuensi kayak apa, ini jenis bearing apa, bisa memberikan frekuensi kayak apa. Ya, bagus. Jadi jadi ini disebut outer-ring ya, outer-ring. Ini disebut dengan roller ya. Kemudian roller ini ditahan sama yang disebut dengan cage di sini, cage. Kemudian ada inner ring di dalamnya ya. Oke, ini bagus sekali. Ini disebut dengan housing ya, housing rumah. Banyak mau cerita ya. Ingat nggak tadi pompa yang two stages tadi, yang two stage, dia nggak langsung. Jadi di dalam bearingnya, di bearing itu di atas bearing itu ada kayak ada apa namanya, kayak ada rumah kedua sebelum dari rumah yang bisa kita lihat dari luar ini, housing yang bisa kita lihat dari rumah dari ini. Nah, housing rumah itu saya sebut housing aja ya biar gampang. Jadi vibration engineer dia harus ngerti bahwa ini dia langsung. Jadi bisa jadi vibrasi tentunya ya kan ada mesin yang ada rumah kedua kayak tadi itu vibrasinya akan lebih kecil karena nggak bisa terdeteksi dari luar. Iya, itu tadi ini outer ring, ini inner ring. Yang bola-bola itu tadi itu disebut dengan ball, ya kan? Itu tadi yang nahan bola itu disebut dengan cage ya. Ya, ini cage ya. Ini inner ring, ini ya. Ya, ingat nggak dibandingkan dengan yang tadi itu ballnya cuma satu kan? Ini ada ballnya ada dua. Ballnya ada dua. Ballnya ada dua baris. Ini ada dua baris ini. Itu disebut dengan double rubber row ball bearing. Ini cage ya, ini outer ring.
masuk ke dalam. Nah, setiap komponen itu memberikan frekuensi itu sendiri dia. Jadi vibration engineer itu dia harus ngerti itu komponen mana yang muncul. Ya, kalau kalian lihat tadi itu sebenarnya itu nggak datar. Dia agak-agak apa namanya? Tirus ya, agak-agak menurun. Jadi dia karena dia agak menurun, dia nggak bisa dia yang sebelah sananya itu akan jatuh ya kan. Makanya dia harus bisa dibonting dalam satu arah, dalam satu arah. Dan itu bagus untuk menahan vibration engineer itu dia harus ngerti bahwa ini yang jalan yang lagi diinstal ini namanya menggunakan kontak bearing. Jadi dia harus ngerti tipenya ini apa namanya bisa 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 menahan gaya dalam satu arah. Ya, ini tipe tipe bearing lagi, tipe bearing lain. Jadi bearingnya kalau ditanya, kalau kita beli itu udah sekalian sama housingnya, udah sekalian sama housingnya. Jadi kalau rusak seluruh housingnya ini dibuang, seluruh housingnya dibuang. Ini tipe-tipe kayak gini itu dia harus ngerti. Kadang apa namanya vibration-nya itu harus ngerti. Ya, jadi apa namanya dia langsung bersatuan dengan tipe kayak gini, dia langsung bersentuhan, langsung satu unit dengan housing. Ini namanya cylindrical roller bearing. Ingat nggak, perhatiin tadi bola ya, ini coba lihat ini bentuknya kayak apa. Ini punya frekuensi sendiri dia. Ini cage-nya tetap walaupun ininya berubah-ubah, ingat nggak? Tadi dua baris, ballnya dua baris, ada yang satu baris, dua baris. Tapi secara umum komponennya itu sama, terdiri dari outer ring, inner ring yang di sini, kemudian di sini cage, di sini ada ball atau roller. Ini disebut dengan roller ya. Ya, ingat kan? Selalu sama kan komponennya, outer ring, inner ring, ada cage, ada roller atau ball. Selalu sama komponennya. Ya, ini disebut dengan roller bearing, tapered. Kenapa tapered? Tapered itu dalam bahasa Indonesianya itu tirus ya, agak-agak nurun. Mirip-mirip angular kontak ball bearing tadi. Cuman angular kontak ball bearing dia kayak ada round ya, kayak ada bulatan di inner race-nya. Inner race-nya ini kayak agak-agak bulat. Kalau ini lurus saja. Ini lurus saja. Kalau nih inner ring-nya ini lurus saja. Ya, ini namanya spherical roller bearing. Ya, coba lihat. Komponennya tuh selalu sama. Komponennya tuh selalu sama. Jadi dia ada apa, inner ring, outer ring, ada cage, ada roller. Coba lihat, perhatiin. Roll nggak nampak ya. Ada spacer di dalamnya. Guiding ring namanya. Nggak nampak ya. Rollernya ini kalau spherical roller bearing itu roller-nya itu agak-agak bulat, nggak datar kayak kayak cylindrical roller bearing, agak-agak bulat. Jadi vibration engineer itu harus ngerti ini yang diinstal ini spherical roller bearing. Ya, dia harus ngerti. Ya, ingat ini sebenarnya family dari spherical roller bearing aja. Cuman tadi ingat nggak ada dua baris, ini rollernya, ini satu baris rollernya. Ini cup bearing namanya. Biasanya di pabrik kertas ya. Kita cepetin ya. Oke, so clearance bearing kayaknya nggak perlu ya kayaknya. Jadi dia harus install. Ya, waktu kalian install bearingnya itu clearance-nya itu harus di-maintain ya. Ini lubrikasinya. Jadi lubrikasi itu bisa minyak, bisa oil, dan bisa grease. Grease itu sebenarnya lubrikasi ya. Grease itu kayak sponge itu karena ada force, karena ada tekanan. Bayangin dia kayak sponge. Sponge itu tau kan, sponge. Jadi kayak sponge ditekan, sponge yang di dalamnya itu ada minyak. Sponge itu ditekan, kalau diperas tuh minyaknya keluar. Sponge itu kayak grease, kayak gitu. Di dalamnya tuh ada minyak. Kalau ditekan dia keluar. Ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi, bukan tekanan tangan kita. Tangan kita itu nggak ada apa-apanya. Jadi ada yang minyak, yang dia minyak, ada yang dia tekan gemuk. Setiap komponen ini memberikan frekuensi sendiri dia. Jadi vibration engineer harus bisa membedakan ini frekuensi yang jalan itu dari ball, dari inner ring, dari cage, atau dari outer ring. Ya, ini iklan kayaknya. Oke, so guys, gimana? Oke, kayaknya udah jam 7 nih. Oke, ya kita apa namanya? Kita summary. Jadi dia harus tahu ya kan, komponennya itu apa-apa aja, bearing, coupling, gearsnya itu punya frekuensi sendiri ya kan. Dia harus tahu kayak mana cara kerjanya itu mesin ya kan, karena load air yang masuk ke pompa itu, tekanan air yang masuk ke pompa itu dia harus tahu. Jadi dia harus tahu dan bisa mempengaruhi vibrasi. Jadi dia harus tahu kayak mana cara mesin kerja itu. Kemudian dia juga harus tahu karena mesin itu dipasang, diinstal di environment, pipingnya dia harus tahu. Piping terus kayak mana bisa instalasi piping itu, tekanan piping stress itu nanti
pipa itu kan sebenarnya karena keterbatasan manusia nggak selalu bisa diinstal dengan lurus. Kadang ada mereng, nah itu kadang dipaksa sama pipe fitternya. Orang yang pasang pipa itu supaya matching dengan suction dari pump, dari pompa itu. Nah, akibatnya itu bisa menimbulkan vibrasi. Nah, dia harus ngerti itu. Jadi saya kira itu aja ya. Ini udah jam 7 saya mau main bola loh. Mudah-mudahan ada manfaat, insya Allah nanti kapan kita sambung lagi. Kalau saya lagi rajin. Oke. Ya udah itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.